Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi terkait beta. Yang akan kita bahas itu beta dapat dihitung dengan teknik estimasi yang menggunakan data historis. Mengestimasi beta masa datang untuk mengestimasi nilai beta di masa yang akan mendatang. Beta historis dapat dihitung dengan menggunakan tiga cara. Ada beta pasar, data historis berupa data pasar, yaitu dengan menggunakan beta pasar. Ada data akuntansi, itu beta akuntansi. Yang ketiga itu penghitungannya ada data fundamental atau beta fundamental yang menggunakan 7 variabel fundamental. Nanti kita akan bahas per variabel satu-satu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya ada beta pasar. Di sini beta pasar itu mengumpulkan nilai-nilai historis return dan return di pasar selama periode tertentu. Kita dapat diestimasi secara manual dengan di antara titik-titik return atau teknik regresi. Itu dapat dihitung berdasarkan persamaan R sama dengan alfa ditambah beta dikali R market ditambah dengan E. Nah, kita langsung masuk soal aja ya. Ini rumusnya tadi. Return sekuritas RA dari return pasar atau RM selama 10 minggu kita bisa lihat di tabelnya seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita cara dapat menghitungnya gimana sih? Yang pertama kita buat diagram yang menunjukkan titik-titik hubungan antara return sekuritas A dengan return pasar untuk tiap periode yang sama. Untuk contoh ini, periode yang digunakan adalah mingguan. Kita langsung aja dimasuk ke gambarnya. Jadi kan tadi kita dijelaskan kan. Nah, itu 7,5 ketemu 4 ya teman-teman. Nah, di sini kan ada juga titik di mana sebentar. Nah, ini nah itu tuh pertemuan dari yang titik yang pertama ya. 7,5 ketemu 4. Lanjutnya titik kedua itu ada di 8,45. 8 dan 4,5. Nah, di sini ya. Nah, selanjutnya itu dibuat semua sampai 10 ya teman-teman. Nanti kita akan ketemu nih titik tengahnya. Ternyata titik tengahnya ada di sini dan di sini ya teman-teman. Nah, titik tengahnya itu kita bisa lanjut ke bagian yang ini. Titik tengahnya itu, nah kan yang kedua kan tarik garis lurus yang paling dekati dengan semua titik-titik hubungan. Nah, yang ketiga, beta historis untuk sekuritas A dapat dihitung berdasarkan slope dari garis lurus yang ditarik tersebut. Besar beta A dapat dihitung, ya tadi titik yang dua tadi nih. Kita kan ketemu nih, pas kita gambar ikutin yang titik-titik angka dari soal tadi, kita ketemu angka di sini dan angka di sini. Jadi 13,5 dikurangin sama 8 dan 7,5 dikurangi sama 4. Ketemulah hasil seperti ini. 13,5 dikurang 7,5 dibagi 8 dikurangi 4 sama dengan 1,5. Sampai sini ada yang bingung teman-teman? Kalau tidak ada mau saya lanjut. Ya baik, tidak ada pertanyaan, makanya saya lanjut. Ini sebenarnya masih gampang ya kan, teman-teman tinggal ngegambar aja dari titik-titik angkanya sudah dikasih tahu sebelumnya. Selanjutnya ada beta akuntansi ya. Beta akuntansi dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Nanti kita langsung aja ke contoh soalnya dan sama regresinya seperti ini. Nah, misalkan di sini ada 3 perusahaan sekuritas A, B, dan C. Nanti kita langsung masuk ke tabel yang ini aja. Dari 3 perusahaan itu kita ketemukan ada kovarian. EA ketemu EM 0,7695. Ini angkanya given ya teman-teman dari soal. Nah, kovarian antara laba sekuritas B dengan laba pasar, kovarian antara laba sekuritas C dengan laba pasar, dan varian laba pasar dapat dihitung sebagai berikut. Data akuntansi untuk sekuritas A, B, dan C dapat dihitung sebagai berikut ini. Nah, ini masukkan aja ke rumus kovarian A ditambah kovarian EM dibagi dengan varian EM. Nah, itu ketemu angka 0,86. Kita lihat tadi 1,36 kan. Kalau saya kecepatan bilang ya teman-teman, dibagi dengan varian EM. Berarti varian EM-nya ini. Gitu. Yang paling kanan ini ya.
Jadi ini dibagi dengan ini, ketemunya angka segini, 0,86. Begitu juga yang sama, varian EBEM dibagi dengan varian EM. Varian EBEM kita dibagi dengan varian EM. Ketemunya angka segini. Nah, di sini 1,57 dibagi dengan 1,59 yaitu 0,99. Terus yang C, untuk perusahaan yang C itu ini untuk varian C 1,87 dibagi dengan ini, kita bagi dengan 1,59. Dapatlah angka 1,149351. Selanjutnya yang ketiga, ada beta fundamental. Yang tadi saya bilang, beta fundamental ini, kita tinggal masuk rumus saja teman-teman. Ada, dan kita menggunakan 7 variabel-variabel yang digunakan. Ada dividen payout, asset growth, leverage, liquidity, asset size, earning variability, dan accounting beta. Boleh dibantu baca Bapak Kaldun, dividen payout ratio dan asset growth sama dijelaskan. Dividen payout ratio, DPR, adalah rasio berapa banyak laba perusahaan yang dibagi menjadi dividen kepada pemegang saham. Contoh laba bersih PT Delta merupakan 1 juta rupiah. PT Delta memutuskan untuk membagikan dividen sebesar 500.000 rupiah kepada pemegang saham. Asset growth, tingkat pertumbuhan aktiva tahunan dari aktiva total. Tingkat pertumbuhan perusahaan, growth, yang tinggi akan membuat dana yang dibutuhkan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan tersebut semakin besar, sehingga pembagian dividen akan semakin kecil. Terima kasih. Oh iya nih, kalau ini kebetulan dividen payout ratio nih saya pernah buat disertasi ini, tapi di boleh Pak Unpad. dijelaskan. Jadi dividen payout ratio ini ini apa namanya, pembagian antara dividen dengan dengan jumlah saham nih. Dengan laba ya. Contoh laba bersih, jadi laba dengan dividen. Ini kalau seharusnya sih kalau labanya meningkat, dividennya juga meningkat. Jadi kalau semakin besar sih semakin semakin besar, kalau dividennya tuh semakin murah gitu. Kalau pemegang saham sih maunya baginya sedikit, kalau investor maunya dapatnya banyak gitu. Iya betul Pak, kalau dari luar sudut pandang begitu Pak. Terus kalau aset growth Pak? Kalau aset growth ini pertumbuhan aktiva tahunan dari aktiva total. Ini jadi pertumbuhannya. Jadi kalau kita punya aset di perusahaan ini, kalau pertumbuhannya semakin meningkat, jadi dana yang dibutuhkan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan tersebut juga semakin besar. Jadi maksudnya kalau aset perusahaan semakin besar, ya udah pasti sih biayanya juga akan semakin besar gitu. Kayak rumah gitu. Kalau kita punya rumah besar gitu, pasti biayanya akan besar dibandingin rumah kecil gitu. Iya, karena Mungkin kan kalau lagi masa pertumbuhan perusahaan biasanya pembagian dividen akan semakin kecil ya Pak, karena banyak kan laba ditahannya akan lebih banyak karena untuk kita ekspansi istilahnya begitu ya Pak ya. Iya, iya Bu. Betul sekali Bu. Oke, sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. See you on next video.